아니, 그나저나 퇴근했으면 그냥 집에 가지. 여기 바이러스 보이죠? Corona 애타게 있기에 신고도 안 하게 만들었어. Halo guys, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja. Itu tadi adalah beberapa cuplikan film dengan judul Good Secretary. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan seorang wanita cantik yang baru bergabung dalam suatu perusahaan sebagai sekretaris bos. Tokoh utama dalam film ini adalah Ji Won yang diperankan oleh Kim Do Hee. Sebelum lanjut, tentunya film ini 90% isinya adegan bercocok tanam ya guys. Jadi ada beberapa bagian yang aku potong atau aku skip daripada ntar lu pada ngaceng kan repot. Oke, langsung aja ke tulisan filmnya. Enjoy. Film bermula terlihat beberapa orang yang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Ada sekretaris, ada juga manajer perusahaan. Mereka terlihat sibuk mempersiapkan proyek untuk perusahaan mereka. Mereka mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja dan pemasukan perusahaan. Manajer yang sangat senang dengan pencapaian mereka bulan lalu itu yang tampaknya tembus target. Lalu muncul sebuah mobil mini yang dikendarai oleh wanita dengan bodi yang mantul. Wanita itu menuju ke kantor mereka. Sementara itu, ada dua orang kroco ini sedang menikmati sore hari mereka dengan minum-minum. Karena salah satu dari mereka akan naik jabatan. Nah, saat mereka akan pulang, mereka berpas-pasan dengan wanita cantik itu. Mereka kegirangan karena bakal ada yang bening-bening di kantor mereka. Auto mesum nih. Lalu sekretaris lama mereka yang juga cantik memperkenalkan wanita itu pada bos mereka. Wanita itu akan menggantikan sekretaris yang lama karena akan segera melahirkan alias brojol. Wanita itu bernama Ji Won. Dia mendapatkan sedikit pelajaran dari para karyawan di sana. Hari pertama dia bekerja, dia tak sengaja menjatuhkan beberapa berkas. Saat akan mengambilnya, bos datang membantunya dengan tatapan mesum. Ji Won sangat bersemangat dalam bekerja di hari pertamanya. Dia membersihkan ruangan bosnya, lalu dia tidak sengaja menumpahkan kopi ke salah satu kroco di sana. Bukannya marah, dia malah kesenangan. Mesum lagi. Ji Won juga senang membawakan makanan untuk teman-teman kantornya yang sering kerja lembur. Esok harinya, mereka mengadakan rapat lagi karena kinerja mereka lagi-lagi memuaskan, dan itu adalah rapat pertama yang dihadiri Ji Won. Selesai rapat, Ji Won membawakan kopi untuk bosnya. Lalu bosnya mengatakan padanya untuk tidak terlalu rajin. Ia juga mengajak Ji Won untuk santai di kafe, modus. Tapi Ji Won menolak karena masih banyak pekerjaannya. Sementara Ji Won lembur, dua teman kantornya berpamitan untuk pulang duluan. Salah satu dari mereka tampaknya naksir nih sama si Ji Won dan salting di hadapannya. Setelah itu Ji Won berpamitan sama bosnya untuk pulang. Bosnya ini tersenyum melihat Ji Won yang terlalu rajin. Beberapa jam setelah itu, Ji Won kembali lagi nih dengan badannya basah kuyup. Dia memberikan makanan untuk bosnya yang sedang lembur. Karena sudah dibawakan makanan, akhirnya bosnya mengajak Ji Won untuk makan bersama. Tapi Ji Won tidak bisa lama-lama karena dia masih ada urusan lain. Ji Won makin akrab dengan teman kantornya di sana. Dan dari kejauhan, bosnya mengintipnya dengan perasaan curiga atau cemburu. Dan bosnya mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk pergi rame-rame ke bar untuk bersantai sejenak. Di sana mereka bermain dart dan minum-minum dengan asiknya. Bosnya menuangkan minuman untuk Ji Won, tapi dia tidak mau karena dia takut mabuk. Jadi dia balik menuangkan minuman untuk bosnya. Tak lama setelah itu, Ji Won berpamitan untuk pulang. Bosnya yang melihat itu akhirnya mengantarkan Ji Won untuk pulang ke rumah, modus. Sampai di rumah Ji Won, si bos mengutarakan perasaan padanya. Ji Won hanya bisa tertunduk malu mendengar itu. Ji Won lalu mengajak bosnya masuk ke dalam rumah untuk mengajaknya minum sebentar. Saat masuk ke dalam rumah Ji Won, si bos melihat foto Ji Won bersama laki-laki di dinding. Si bos lalu merasa canggung dan tak enak berada di rumah orang yang sudah berkeluarga. Si bos pergi keluar lagi, tapi dia mikir nih, dia merasa nanggung karena sudah di situ. Akhirnya dia kembali lagi ke dalam dan langsung melakukan gali sumur tanam benih tanpa pemanasan dengan Ji Won. Waduh. Esoknya mereka kembali seperti semula antara sekretaris dan bos. Tapi salah satu karyawan di situ melihat ada yang aneh dengan bos dan sekretarisnya itu. Dia menceritakan pada teman kantornya
kalau bosnya bertingkah aneh jika di hadapan sekretarisnya. Temannya mengatakan kalau itu adalah hal yang biasa terjadi di perkantoran dan tidak usah ikut campur urusan orang. Sementara itu, Jiwon tiba-tiba disuruh mengantarkan kopi oleh bosnya lagi. Modus lagi nih. Sampai di sana, Jiwon digasak lagi nih oleh bosnya. Dan akhirnya gali sumur pun terjadi lagi di ruang rapat. Bener kata gua. Salah satu kroco melihat ruang sekretaris kosong. Dia sedikit curiga. Dan si bos merasa kalau ada yang mengintip mereka. Setelah gali sumur selesai, si bos langsung datang ke kroco tadi. Dan si bos tampak kesal. Siapa yang sudah berani-berani intip-intip katanya. Jiwon lalu datang dan menenangkan situasi. Si kroco meminta maaf pada bos kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Jiwon merasa tidak enak sama si kroco itu. Dia lalu minta maaf padanya saat si kroco buat kopi. Saat itu, singkongnya nggak sengaja kena belakangnya Jiwon nih. Karena Jiwon suka nungging-nungging. Singkong. Saat pulang kerja, si kroco berpamitan pada Jiwon untuk pulang. Tapi dia melupakan sesuatu yang ketinggalan di kantornya. Saat itu, ia mendengar suara seperti orang lagi push up. Huhah. Dia mengintipnya dari jendela dan melihat si Jiwon dan bosnya lagi gali sumur sambil nimba air di ruangannya. Si kroco akhirnya pergi ke bar untuk menenangkan dirinya karena dia merasa cemburu. Orang yang disukai malah enak-enak gali sumur sama bosnya. Dia menceritakan pada temannya kalau akhir-akhir ini si bos berubah. Semakin jarang rapat dan kurang peduli sama anggotanya lagi. Besoknya, temannya si kroco sudah mengantarkan laporan hasil bulanan untuk bos. Yang melihat bosnya sedang duduk di ruang rapat, tapi tidak boleh mendekat. Si bos terlihat seperti orang yang lagi nahan buang air besar. Tapi ternyata, dia lagi pijat singkong. Temannya kroco itu melihat ada yang tidak beres dengan si bos. Dia mengira kalau bos sedang tidak enak badan. Si bos lalu menyuruhnya untuk menaruh di meja Jiwon saja. Sorenya, si bos akan pergi menemui customer. Jiwon yang sedang mengoperasikan mesin fotokopi tiba-tiba didatangi oleh si kroco dan langsung menggasaknya dari belakang. Saat lagi asik-asiknya, Jiwon memanggil-manggil dan ternyata dia lagi membayangkan dirinya bersama Jiwon, menghayal. Karena si kroco sudah berada di situ, Jiwon minta bantuannya untuk membantunya untuk membuat laporan. Karena terbawa suasana, si kroco langsung mencium Jiwon dan gali sumur pun terjadi. Esoknya, si kroco tampak bahagia karena dia bisa dapat sumurnya si Jiwon. Dia pun menceritakan kejadian itu dengan temannya. Temannya sangat terkejut sekaligus bahagia mendengar itu. Keesokan harinya, tiba-tiba bos mereka merencanakan untuk berinvestasi ke perusahaan lain. Tapi ide itu mendapat penolakan dari temannya si kroco. Dia menolak kalau hal itu bisa membuat perusahaan mereka menjadi valid atau bahkan bangkrut. Tapi si bos sudah merencanakannya matang-matang dan idenya itu juga mendapat dukungan dari Jiwon dan si kroco. Si bos sebenarnya kurang yakin akan tindakannya itu karena sebenarnya itu adalah ide dari Jiwon. Tapi dia tetap melakukannya. Lalu si kroco dan temannya sebenarnya tidak yakin ide bosnya itu. Tapi mau gimana lagi, si bos sudah menginvestasikan uang perusahaannya. Sementara itu, si bos lagi menggali sumur dengan Jiwon di rumahnya. Paginya, si bos melihat Jiwon tidak ada di ruangannya. Dia juga tidak melihat kopi di mejanya. Lalu dia menanyakan perkembangan bisnisnya, tapi dia malah mendapatkan kabar buruk. Teman kroco bilang kalau hampir semua uang perusahaan masuk ke rekening yang dimiliki Jiwon, yang artinya Jiwon membawa kabur uang perusahaan. Si bos mencoba menghubungi Jiwon, tapi tak ada jawaban. Dia pun akhirnya pusing dan mencoba pertemuan dengan Jiwon di sebuah bar. Jiwon akhirnya minta maaf kepadanya karena telah melakukan itu. Si bos tidak bisa melakukan apa-apa karena dia juga mencintainya. Jiwon pergi meninggalkan si bos. Si bos pun akhirnya mendatangi Jiwon di rumahnya. Tapi yang keluar adalah orang lain. Dan dia mengatakan kalau Jiwon sudah lama pergi dari rumah itu. Mereka benar-benar hancur saat itu. Terlihat dari muka kusutnya si bos. Si kroco dan temannya seperti biasa nongkrong di balkon. Mereka menyesalkan ide bos yang terlalu gegabah. Si kroco pergi. Lalu temannya menelpon seseorang. Dia nampak tersenyum dan senang. Ternyata temannya kroco ini bersekongkol dengan Jiwon untuk menguras semua uang perusahaan. Mereka sukses besar. Mereka bersiap untuk melanjutkan buruannya lagi. Dan akhirnya film pun selesai.
Itulah tadi tulisan alur cerita film Ghost Sekretaris. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa beri dukungan untuk channel ini. Oke, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Bye bye.